Silakan Mas Ega. Baik, terima kasih Kawanda. Baik, terima kasih Kawanda. Eh, untuk selanjutnya, eh, saya yang akan membahas terkait aturan atau mekanisme teknis dalam pembuatan bukti potong unifikasi, pembatalan, dan juga penggantian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kawanda. Sebentar, izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk hal ini saya akan membahas terkait teknis dalam hal untuk pembuatan SPT unifikasi maupun bukti potong unifikasi. Nah, pada tahun 2022 SPT unifikasi itu yang terdiri dari PPH 23, 22, 4 ayat 2, 15 maupun 26 itu diatur melalui Per tahun 2024 Per 24 tahun 2021. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang eh, ingin mencari tahu peraturan apa yang menyebutkan bahwa PPH 23, 22, 4 ayat 2 dan seterusnya itu dikelompokkan menjadi satu SPT maupun e-bukti potong unifikasi itu diatur melalui Per 24 tahun 2021. Oke, selanjutnya kita simak terkait proses pembuatan bukti potongnya maupun SPT-nya. Untuk hal yang pertama, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu untuk akses e-bukti potongnya ataupun aplikasi Cortex. Bapak Ibu bisa menyiapkan terkait ID penggunanya, kemudian kata sandi, dan selanjutnya untuk captcha-nya. Apabila hal-hal tersebut sudah kita masukkan, selanjutnya kita tinggal login ke dalam aplikasi Cortex. Setelah kita sudah berhasil login di dalam aplikasi Cortex, Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Untuk tampilannya itu ada portal, e-faktur, e-bupot, SPT, bantuan, dan seterusnya sampai ke manajemen akses. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah tampil hal-hal tersebut, Bapak Ibu ini pastikan terlebih dahulu terkait akun utamanya. Nah, ketika kita login di sini kan kita biasanya untuk login tuh menggunakan PIC utama. PIC utama ini biasanya menggunakan PIC direktur utama atau sebenarnya bisa juga wakil atau kuasa atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh PIC utama. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memastikan sudah tidak login di atas nama PIC utama, Bapak Ibu bisa memilih untuk perusahaannya. Perusahaannya misalkan di sana dalam PIC tersebut ada PTA, PTB, PTC itu tinggal dipilih saja untuk berbagai macam akun yang diimpersonate dalam PIC tersebut. Selanjutnya ketika sudah dipastikan hal-hal tersebut, Bapak Ibu bisa memilih di sini ada tampilan Ibu pot. Nah, Ibu pot ini ada berbagai macam, mulai dari BPPU, BPP, BPNR, penyetoran sendiri, terus kemudian pemotongan secara digunggung. Nah, terkait BP21 dan seterusnya ke bawah itu terkait bukti potong PPH 21 dan hal itu tidak dibahas pada kesempatan pada siang hari ini. Nah, apa saja sih yang di dalam Ibu Pot unifikasi? Ya, Ibu Pot unifikasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di sana ada PPH 4 ayat 2, PPH 15, 22, 23 maupun pasal 26. Kemudian ketika kita sudah pastikan berbagai macam layer-layer tersebut, kita ingin menginput terkait BPPU untuk unifikasi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk submenu-submenunya, BPPU itu adalah bukti potong pungut unifikasi. Kalau untuk BPNR itu adalah bukti potong non-residen. Ini terkait transaksi PPH pasal 26-nya. Kemudian untuk terkait penyetoran secara digunggung. Nah, penyetoran pemotongan secara digunggung. Nah, penyetoran secara digunggung ini digunakan untuk membuat bukti potong yang digunggung. Kemudian selanjutnya di sini juga ada namanya penyetoran sendiri. Ini digunakan untuk sifatnya setor sendiri seperti kita melakukan sewa tanah dan atau bangunan. Oke, ketika hal itu sudah kita pastikan, mulai dari ibu potnya, BPPU, ini kita pastikan, kita klik tombol BPPU-nya.
Ketika sudah diklik tombol BPPU-nya, kemudian Bapak Ibu akan melihat, informasi seperti ini, terkait BPPU ini adalah belum terbit, telah terbit, atau tidak valid. Nah, terkait, dalam pembuatan bukti potong unifikasi ini kita bisa melihat kepada bagian create bukti potong. Nah, create bukti potong ini kita tinggal bisa, meng-create terkait tahun pajaknya maupun NIP-nya. Nah, di bagian bawah di situ juga ada namanya tombol refresh, export to CSV, export to Excel, ataupun export to PDF. Informasi-informasi ini juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu apabila transaksi, bukti potong atau unifikasinya itu menggunakan skema import, itu kita bisa melakukan, proses melalui impor data. Nah, kalau untuk proses pembuatan bukti potong unifikasi ini kita tinggal nge-create bukti potong unifikasinya. Selanjutnya ketika sudah di-create, melalui, e-Bukot BPPU-nya, ini terkait, pembuatan unifikasi secara manual, Bapak Ibu bisa pastikan terkait masa pajaknya, statusnya itu adalah normal atau pembetulan untuk bukti potongnya, kemudian pastikan nomor NPWP yang pada saat ini sudah berubah menjadi nomor identitas kependudukan, atau misalkan kalau misalkan dia cabang, apakah dia NITKU-nya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dia perusahaan untuk NPWP-nya, berarti NPWP-nya sudah 16 digit. Kemudian namanya dipastikan, dan lain-lain terkait, informasi umum yang ada di dalam, lawan transaksi. Ketika hal-hal tersebut yang sudah kita pastikan mulai dari masa dan seterusnya, terkait informasi umumnya, Bapak Ibu bisa masuk terkait fasilitas sampai dengan kode objek pajaknya. Apakah transaksi tersebut mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan fasilitas, ataupun misalkan dia memiliki surat keterangan, bebas pemotongan, ataupun misalkan dia PPh 26 dia ada surat keterangan domisilinya. Kemudian untuk nama ataupun objek pajaknya ini kita tinggal sesuaikan transaksinya itu adalah PPh 23, 4 ayat 2, 15 atau 26, ini tinggal disesuaikan saja nama objeknya, terkait transaksi detailnya seperti apa. Nah, untuk terkait jenis sampai dengan sifat itu sudah terisi otomatis, dia mengikuti apa yang kita pilih di dalam nama objek pajaknya. Apakah dia final, tidak final, kode objek pajak 24.104.06 dan seterusnya. Nah, terkait dasar pengenaan, pajak, itu tinggal kita input saja dasar kenaan pajak itu berapa, apakah misalkan 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Nah, terkait tarif dan sampai dengan KAP itu juga terisi secara otomatis. Nah, untuk poin terakhirnya di bagian paling bawah, di situ juga ada namanya dokumen referensi. Nah, dokumen referensi di sini, jenis dokumennya bisa disesuaikan. Di sana itu ada berbagai macam, ada juga kontrak, invoice, faktur pajak, dan seterusnya. Terkait jenis dokumen, ini bisa disesuaikan terkait dengan transaksi. Apa yang ada di dalam, transaksi tersebut. Jika perusahaan sudah menstandarkan terkait jenis dokumen yang ingin digunakan, jika dia itu adalah faktur pajak, ya tinggal kita isi saja nomor faktur pajaknya. Jika tidak ada faktur pajak, ya mungkin invoice-nya nomor berapa dan seterusnya itu kita tinggal input di nomor dokumen, tanggal, dan seterusnya. Nah, terkait NITKU, nomor identitas subunit organisasi. Nah, ini NITKU-nya ini apabila kita bertransaksi dengan cabang, ini kita tinggal pilih saja NITKU cabangnya, yang mana gitu. Di sana akan terlihat dia apakah cabang atau pusat, seperti itu. Ketika itu sudah kita pastikan poin 10 sampai dengan poin 13-nya, kita bisa di sini memilih untuk save draft terkait, eee, bukti potong unifikasi. Ketika itu sudah selesai, kita bisa melakukan submit. Ketika poin-poin tadi sudah dipenuhi, selanjutnya kita masuk kepada bagian untuk, namanya menerbitkan bukti potong unifikasinya. Di dalam poin 17 di sini kita juga bisa menghapus apabila transaksi kita, eee, salah ataupun tidak ada, itu kita bisa kita hapus. Kemudian jika memang sudah benar, ini bisa kita lanjutkan untuk pilih terbitkan terbitkan bukti potong. Nah, terkait bukti potong tersebut kita bisa terbitkan. Kemudian apabila sudah diterbitkan nanti ada di bagian paling bawah terkait masa, nomor pemotongan bukti potong, itu akan muncul di bagian paling bawah. Kemudian nanti setelah itu semua sudah selesai dilakukan, selanjutnya kita melakukan proses penandatanganan. Nah, proses penandatanganan ini
hanya dilakukan oleh, signer, ya dalam hal ini adalah direktur. Nah, untuk kode sandi dan penandatangan ini biasanya dilakukan oleh direktur. Jadi kalau untuk, PSC drafter yang hanya, melakukan proses pembuatan e-bukti potong, tampilan singking dokumen ini tentu tidak bisa diakses oleh, drafter tersebut. Posisi singking dokumen ini bisa dilakukan oleh direktur tadi yang berhak melakukan penandatanganan e-bukti potong. Ketika hal itu sudah dilakukan, kode sandi penandatangan sudah di-input, maka hal yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi atas tanda tangan tersebut. Tinggal mengklik bagian, 20. Selanjutnya ketika itu sudah selesai, sudah ditandatangani secara elektronik oleh, direktur, maka selanjutnya kita pindah ke, BPPU yang telah terbit. Ini adalah bagian poin 22 terkait bukti potong BPPU-nya. Jika dia sudah tampil dan sudah dilakukan validasi terkait tanda tangannya oleh, direktur atau penanda tangan, di sini entar akan muncul di poin 22 terkait masa pajaknya, penomoran bukti potongnya, itu pasti sudah ada. Berbeda dengan hal yang belum kita, validasi ataupun belum ditandatangani oleh, direktur. Ini nomor pemotongan itu tidak ada, masih blank. Kemudian untuk statusnya dan status tanda tangannya. Selanjutnya terkait tampilan bukti potong ini, tentu ini berbeda dengan bukti potong, unifikasi, era sebelum Cortex. Terkait era Cortex di sini dalam formulir induknya, di sini juga ada, poin A-nya ini adalah terkait identitasnya, identitas wajib pajak yang dilakukan pemotongan itu ada NPWP atau NIK-nya, kemudian nama. Nah, ini namanya bisa PTA, PTB, atau PTC. Nah, terkait poin A3-nya di sana ada NITKU. Nah, NITKU-nya ini bisa apakah itu dia NITKU cabang ataupun bukan. Nah, terkait poin B di sini ada pemotongan atau pemungutan yang dilakukan terkait jenis fasilitasnya, jenis PPh-nya, kode objek dan seterusnya. Nah, dalam hal ini juga kita lihat terkait poin B itu ada namanya terkait pengumuman jenis dokumennya kontrak, invoice, faktur pajak, tanggal dan seterusnya itu diinformasikan pada poin B. Nah, terkait poin C-nya itu adalah identitas dari pemotong yang melakukan pemotongan BPPU unifikasi, mulai dari NPWP sampai dengan penandatanganan secara elektronik tersebut. Selanjutnya kita masuk ke proses penggantian bukti potong masa unifikasi. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kak Wanda, terkait penggantian bukti potong ini harus diperhatikan terlebih dahulu apa sih yang harus bisa dilakukan terkait penggantian bukti potong. Syarat-syarat apa saja yang boleh dilakukan ketika proses penggantian bukti potong tersebut. Jadi Bapak Ibu apabila masih ada yang lupa, itu bisa dilihat lagi nanti slide, presentasi yang sudah disampaikan oleh Kak Wanda. Nah, terkait penggantian bukti potong, ini kita masuk ke dalam menu telah terbit. Nah, dari menu telah terbit ini kita bisa pilih menu icon, pensil, kemudian ketika kita sudah klik icon, pensil, di sini kita akan muncul tampilan mulai dari informasi umum, PPh, dan juga dokumen referensi. Ini bisa kita sesuaikan apakah penggantian tersebut kesalahannya pada di mana? Apakah dia dari dasar pengenaan pajaknya, atau justru dari jenis dokumennya. Jenis dokumennya misalkan yang sebelumnya itu kontrak, invoice, dan seterusnya terjadi kesalahan, itu bisa disesuaikan saja dengan informasi yang semestinya. Selanjutnya ketika hal-hal tersebut sudah dilakukan, maka kita juga perlu melakukan, apa namanya, proses, penandatanganan oleh direktur. Nah, terkait, penggantian ini juga tentu balik lagi ke, role access-nya, apakah dia sebagai drafter ataupun, sebagai, PIC terkait penandatanganan BPPU unifikasi. Apabila misalkan dia sebagai drafter, tentu bagian sign in ini tidak bisa dilakukan, pada, otoritas drafter. Tapi terkait untuk sign in dokumen ini bisa dimunculkan atau terlihat pada, akun PIC impersonate-nya.
Ketika sudah ditandatangani, terus kemudian kita masuk ke bagian telah terbit, nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat di bagian poin 7, terkait bukti potong yang sudah diterbitkan ataupun yang sudah dilakukan penggantian. Nah, Bapak Ibu juga di sini bisa, membuka terkait halaman tax years-nya ataupun NITKU-nya. Jadi terkait bukti foto yang sudah dilakukan penggantian, Bapak Ibu bisa melihat secara spesifik, apakah masa dan tahunnya ataupun NITKU-nya terkait transaksi tersebut. Kemudian pembatalan bukti potong masa unifikasi ini juga, bisa dilakukan apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, ini Bapak Ibu bisa ngelihat kalau terkait pembatalan, tentu kita buka bukti potong yang telah terbit terlebih dahulu, kemudian kita checklist bagian kolom paling, kiri, kemudian dari ketika itu kita sudah checklist, kita bisa di sini dalam poin paling atas di sana ada fitur namanya batal. Nah, ini kita tinggal klik batalkan saja. Kemudian kita ketika klik batal, dia akan muncul seperti itu tadi, dia perlu adanya konfirmasi. Jadi segala bentuk penggantian maupun pembatalan itu semua harus ada konfirmasi dari otoritas tertingginya. Jadi drafter itu tidak sembarangan bisa melakukan penggantian atau, pembatalan bukti potong. Jadi semua itu tetap harus ada informasi dan otoritas dari, eee, apa namanya, PIC impersonate-nya. Ketika itu sudah dilakukan, sudah ditandatanganin secara elektronik, maka selanjutnya di menu telah terbit, tentunya posisi, bukti potong tersebut yang sudah kita batalkan tidak ada di, menu telah terbit sini, gitu. Nah, terkait statusnya, untuk normal, penggantian, pembatalan, dalam status tersebut terlihat nanti, posisi-posisinya, apakah dia diganti bukti potongnya, apakah dia dilakukan pembatalan. Selanjutnya kita masuk ke bagian, menu pembuatan bukti potong non-residen. Nah, terkait bukti potong non-residen sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya, bukti potong non-residen ini terkait transaksi PPh pasal 26-nya. Jadi Bapak Ibu bisa buka iBukpot, terus kemudian pilih BPNR. Ketika itu sudah dipilih, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian belum terbit, sama seperti sebelumnya juga, terkait BPPU unifikasi. Bapak Ibu tinggal lihat nih bagian create e-bukti potong, kalau itu mau dilakukan secara manual. Apakah dia mau dilakukan secara impor data, ini tinggal pilih saja impor data. Ketika hal itu sudah dilakukan, apakah kita mau menginput secara manual maupun melalui skema impor, Bapak Ibu bisa memilih lanjutan terkait untuk, bukti potong secara manual, tinggal di-create saja bukti potongnya, pastikan masa pajaknya, status, dan seterusnya. Kemudian terkait perhitungan pajak penghasilan nih Bapak Ibu tinggal pilih, terkait namanya, NPWP-nya, alamat, negara mana, terus tanggal lahir dari transaksi tersebut, terus kemudian nomor paspornya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu tinggal pastikan terkait penghitungan pajak penghasilannya. Ketika inputan-inputan tersebut sudah dipastikan ada, terus dokumen referensinya juga kita sesuaikan terkait jenis dokumennya, apakah dia kontrak, apakah dia invoice, dan seterusnya tinggal disesuaikan. Ketika poin-poin tersebut sudah dilakukan, step yang sama juga dilakukan pada BPNR ini. Kita bisa klik save draft, kemudian mensubmit dokumen tersebut. Ketika kita sudah mensubmit, tentu di sini akan muncul kepada di bagian BPNR-nya. Nanti di BPNR ini akan kelihatan nih posisinya, statusnya dia disimpan tidak valid, disimpan, dan seterusnya. Sebagaimana yang sudah kita lihat di poin 12-nya. Kemudian ketika hal-hal tersebut sudah dilakukan, segmen dokumen juga dilakukan pada otoritas tertingginya itu tadi, sebagai, penandatangan, i-bukti potong, non-residen. Nah, ketika sudah dilakukan penandatanganan secara elektronik, sudah dimasukkan kode atau kata sandi penandatangan, ini tinggal kita konfirmasi, tanda tangannya. Selanjutnya ketika sudah dikonfirmasi, penandatanganan tersebut, kita masuk ke bagian telah terbit. Dalam bagian telah terbit di sini, ini juga ada berbagai macam, bukti potong BPNR yang sudah kita input tadi, yang sudah ditandatanganin secara elektronik oleh, direktur. Di situ juga ada masa, nomor pemotongan, status, dan seterusnya. Jadi
untuk memastikan apakah inputan tersebut sudah ditandatangani atau belum, di situ kita bisa lihat dia sudah mendapatkan nomor pemotongan atau tidak. Terus statusnya seperti apa. Terus kemudian status tanda tangannya sudah dilakukan atau belum. Itu juga terlihat. Selanjutnya ini adalah pembuatan bukti potong terkait penyetoran sendiri unifikasi. Nah, terkait bukti potong penyetoran tersendiri ini atau sendiri ini ada di bagian 3. Nanti ketika Bapak Ibu sudah memilih ibu pot terus penyetoran sendiri, pastikan hal itu sudah dilakukan, kemudian untuk skemanya sama, dia apakah dilakukan melalui impor maupun create e-bukti potong secara manual. Ketika itu sudah dipilih, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian create e-bukti potong. Nah, terkait penyetoran sendiri ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini masa pajak, status, dan seterusnya itu kita pastikan untuk transaksi apa, penghasilan, dan seterusnya, kode objek, itu tinggal kita sesuaikan apakah dia penyerahan sewa tanah dan bangunan, dan seterusnya itu bisa dilakukan di sini. Nah, terkait dokumen referensi itu juga sama seperti sebelumnya, itu juga dokumen referensi kita sesuaikan, kontrak, invoice, faktur pajak, tanggal dokumen, nomor dokumen, cabang atau non-cabang, itu tinggal kita pastikan poin 6 sampai dengan poin 9-nya. Kemudian kita save draft, selanjutnya baru kita submit atas eh, bukti potong tersebut. Ketika itu sudah kita lakukan, kita lanjut ke bagian terbitkan atau hapus. Nah, terkait hapus maupun terbitkan sama seperti sebelumnya, kita pastikan sebenarnya inputan tersebut sebelum sebelum kita lakukan validasi atau penandatanganan secara elektronik. Jika misalkan itu terjadi kesalahan, ya tinggal kita ubah saja. Apakah misalkan itu salah secara total, ya dari itu kita hapus. Nah, poin hapus ini sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di poin 13. Itu bisa dilakukan. Kemudian apabila dokumen tersebut sudah dipastikan mau kita terbitkan, mau kita validasi, ini tinggal kita klik saja poin 14-nya. Jadi ketika kita sudah klik poin 14-nya, kemudian di sini akan masuk eh, ke dalam otoritas tertingginya dalam penandatanganan bukti potongnya. Ketika hal itu sudah dilakukan, maka bukti potong yang sudah divalidasi atau ditandatangani secara elektronik itu akan masuk ke bagian telah terbit gitu. Nah, terkait yang dilakukan tadi terkait masa pajak, nomor pemotongan, itu bisa Bapak Ibu cek tuh di bagian bawah. Apakah masa, nomor nomor pemotongan, statusnya, status penandatanganan, di sana akan terlihat posisinya, apakah dia sudah dilakukan penandatanganan secara elektronik ataupun tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan bukti potong penyetoran secara digunggung melalui aplikasi Cortex. Selanjutnya kita masuk ke bagian poin 4, pemotongan secara digunggung. Nah, ini kita tinggal klik saja bagian ibu pot, terus pilih pemotongan secara digunggung. Itu untuk prosesnya sama, dia masuk ke impor data ataupun nge-create melalui ibu pot secara digunggung. Untuk langkah-langkahnya sama persis seperti yang ada di dalam pembuatan, pembatalan, penggantian, BPNR, penyetoran tersendiri, itu semua sama untuk proses-prosesnya. Masanya tinggal disesuaikan, PPh-nya yang tinggal dipilih, transaksinya seperti apa, terus kemudian jenis dokumennya sampai dengan NITKU, itu prosesnya sama. Kita tinggal save, submit, terus selanjutnya ini kita hapus atau mau kita terbitkan, terus kita selanjutnya ini kita tinggal masukkan kode otoritas tertingginya sebagai penanda tangan bukti potong, terus kemudian ketika itu sudah selesai, kita tinggal masuk ke menu telah terbit. Telah terbit ini tinggal kita pastikan posisinya sepanjang nomor pemotongan yang sudah ada, maka bukti potong tersebut sudah masuk ke dalam menu telah terbit. Selanjutnya, setelah pembuatan bukti potong, baik yang dilakukan oleh unifikasi, non-residen, penyetoran tersendiri, kita selanjutnya masuk ke pembuatan SPT unifikasinya. Nah, ketika proses itu sudah dilakukan, bukti potong sudah kita masukkan, masa, tahun, dan seterusnya, kita masuk ke menu surat pemberitahuan sebagaimana tampilan layar berikut. Ketika kita sudah klik SPT, terus kita di sini tinggal melakukan buat konsep SPT. Buat konsep SPT ini tinggal kita klik saja tombolnya. Kemudian tinggal kita pilih di sini ada tampilan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nih.
Posisinya ada SPT PPN, PPN bagi pedoman yang melakukan pengerjaan pajak masukan, PPh Badan, Final, PPh 21, dan seterusnya. Karena pada kesempatan siang hari ini kita hanya membahas terkait PPh unifikasi, maka kita tinggal pilih PPh unifikasi. Kemudian kita lanjut proses tersebut. Nah, kita pilih masa dan tahunnya, itu mau masa Mei 2024, September 2025, ataupun Oktober 2025, itu tinggal kita pilih saja, terus klik lanjut. Untuk model SPT ini normal atau pembetulan, ini mengikuti dari statusnya. Apakah dia sudah dilakukan pembuatan SPT, dia akan berlaku normal, tapi kalau misalkan dia belum dilakukan pembuatan SPT, maka dia statusnya normal. Apakah dia sudah dilakukan, maka dia pembetulan 1, 2, dan seterusnya. Jadi tinggal kita klik buat konsep SPT. Selanjutnya ketika itu sudah kita klik, tentu di dalam konsep SPT ini ada menu hapus maupun juga logo pensil. Nah, terkait proses pengeditannya ini tinggal kita klik icon pensil. Kemudian di sini ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran yang pertama itu ada daftar 1, daftar 2, terus lampiran 1. Nah, ini tampilan di dalam SPT induknya. SPT induknya ini ada periode, NPWP, nama lengkap, alamat, nomor telepon. Ini akan terisi secara otomatis. Terkait SPT induk, ini isian mulai dari PPh 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26. Ini yang sudah kita input tadi, Bapak Ibu, terkait transaksi-transaksi e-bukti potongnya. Ketika itu sudah kita isi, nanti ini akan secara otomatis masuk income tax-nya, seperti itu. Nah, terkait dari tampilan menu utama ini tidak ada namanya dasar pengenaan pajaknya. Jadi ini hanya muncul PPh yang kita bayarkan. Ketika hal-hal itu sudah kita pastikan, inputannya sudah ada semua, masa dan tahunnya sama, tidak ada terjadi kesalahan, Bapak Ibu tinggal pilih terkait pernyataan dan tanda tangannya. Nah, ini sebelum masuk ke ini kita pastikan subjek pajak, kuasa, dan seterusnya. Ini tinggal kita klik bagian pernyataan tersebut, kemudian ketika sudah kita checklist, kemudian kita masuk eh, ke bagian daftar pertama. Ini dalam daftar pertama ini bisa Bapak Ibu lihat untuk tabel bukti pemotongan pungutannya. Ini terkait transaksi itu tadi, apakah sudah ada atau belum. Ini tinggal dipastikan lagi. Terus posisi apa namanya PPh yang dipotong itu sudah benar atau belum. Terus daftar yang kedua terkait penyetoran tersendiri itu sudah ada semua atau belum bukti potongnya. Terus PPh-nya sudah benar atau belum. Terus untuk lampiran 1 ini tinggal dicek juga seperti daftar 1 dan daftar 2. Ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka kita tinggal klik bagian bayar ataupun lapor. Ketika sudah semua dipastikan, kita tinggal klik menu bayar dan lapor, maka Bapak Ibu proses SPT unifikasinya sudah selesai dilakukan. Oke. Untuk sesi kedua terkait teknis pembuatan, baik dari pembuatan unifikasi, pembuatan BPNR, terus penggantian maupun pembatalan, ini sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk Ismi, saya kembalikan.